Selamat pagi anak ibu semua yang ada di rumah. Semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak ibu yang baik, pada pagi hari ini ibu akan memberikan materi tentang perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Baiklah anak ibu, sebelum kita masuk dalam materi tersebut, kita buka dengan berdoa. Ambil sikat berdoa yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, hari ini kami akan melihat dan menyadari diri kami sebagai laki-laki dan perempuan. Engkaulah yang menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Ajarilah kami untuk saling menghargai sebagai teman dan saling membantu satu sama lain. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah anak ibu, setelah kita disegarkan oleh doa pada pagi hari ini untuk memasuki materi tentang perempuan dan laki-laki yang saling membutuhkan dan melengkapi. Anak ibu yang baik, tujuan dari pembelajaran pada materi kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, menyebutkan peran perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat. Yang kedua, menceritakan pengalaman yang menunjukkan bahwa bekerja sama dengan lawan jenis dibutuhkan dan sangat menggembirakan. Ketiga, menjelaskan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat dan untuk saling mengasihi. Keempat, memberi contoh usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sikap saling menghargai antara perempuan dengan laki-laki. Anak ibu yang terkasih, dalam materi ini dijelaskan Tuhan sudah menciptakan laki-laki dan perempuan. Keduanya diciptakan berbeda, tetapi dalam perbedaan itu artinya perbedaan yang terarah satu sama lain, sekaligus perbedaan yang saling dapat melengkapi. Dalam kitab suci juga diceritakan bahwa Tuhan menempatkan manusia yang pertama itu di Taman Eden untuk menguasai dan memelihara taman itu. Pada slide ketiga ini menggambarkan tentang perbedaan antara perempuan dengan laki-laki yang dapat bekerja sama dalam masyarakat ataupun dimanapun kita berada. Di dalam masyarakat, kita dapat melihat laki-laki dan perempuan dengan aneka peran serta tugas atau pekerjaan. Peran laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda. Contohnya dipengaruhi oleh keadaan fisik, karena kondisi badan laki-laki cenderung lebih kuat daripada kondisi badan perempuan. Namun Tuhan tetap memberikan perbedaan laki-laki dan perempuan itu menjadi sederajat, tidak ada perbedaan dalam tugas yang mereka emban. Contohnya dalam slide keempat, antara laki-laki dan perempuan berbagi peran domestik yang perannya sama-sama dapat mereka kerjakan. Pada slide kelima, Tuhan menciptakan laki-laki dengan perempuan, yaitu Adam dan Hawa, manusia yang tinggal di Taman Eden. Setelah menciptakan manusia pertama, Tuhan menciptakan sebuah taman di Taman Eden. Tuhan menumbuhkan banyak pohon yang dapat dimakan buahnya oleh Adam dan Hawa yang terdapat pada kitab suci Kejadian 2 ayat 8 sampai dengan 24.
Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari sumber yang sama, sehingga keadaan keduanya sederajat. Perempuan merupakan pendamping laki-laki sederajat untuk dihormati dan disayangi sebagai teman. Dan oleh sebab itu, perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala untuk menguasai laki-laki, dan juga tidak diciptakan dari tulang kaki supaya diinjak-injak oleh laki-laki. Sebagai teman, laki-laki dan perempuan dapat saling menghargai, menghormati, dan saling membantu dalam suka dan duka. Antara laki-laki dan perempuan, selain terdapat banyak persamaan, terdapat pula perbedaan yang menarik. Laki-laki dan perempuan memiliki kekhasannya masing-masing. Selain perbedaan jasmani, terdapat juga perbedaan kemampuan, pembawaan, dan sifat-sifat. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar di antara keduanya terjalin kerjasama untuk saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27 dan Kejadian 2 ayat 18, 20 sampai dengan 23 dikatakan tentang perempuan dan laki-laki yang sepadan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan manusia." Dan dengan dia, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Baiklah anak ibu yang terkasih, demikianlah materi kita pada pagi hari ini tentang perempuan dan laki-laki yang saling melengkapi, dan perempuan dengan laki-laki yang memiliki kesederajatan. Anak ibu yang baik, dari materi yang telah disampaikan, maka anak ibu di sini diharapkan untuk mengerjakan tugas dari materi tentang perempuan dan laki-laki yang saling melengkapi dan perempuan dengan laki-laki yang memiliki kesederajatan. Tugas yang pertama adalah, apakah perbedaan yang paling menonjol antara laki-laki dan perempuan, baik dalam peranan maupun pekerjaan yang mereka emban? Kedua, tuliskan tentang apa saja yang terdapat dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai dengan 24. Ketiga, sebutkan beberapa kegiatan perempuan yang dapat dilakukan oleh laki-laki, dan sebutkan beberapa kegiatan yang dilakukan laki-laki yang dapat dilakukan oleh perempuan. Keempat, tuliskan dengan singkat isi dari Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27 dan Kejadian 2 ayat 18, 20 dan 23 tentang perempuan dan laki-laki yang sepadan. Demikianlah anak ibu yang baik, materi dan tugas kita pada hari ini tentang perempuan dan laki-laki yang saling melengkapi dan perempuan laki-laki yang memiliki kesederajatan yang sama.
Semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita akhiri materi singkat pada pagi hari ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan selalu memberkati.